Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Esau dan Yakub adalah salah satu pasangan bersaudara yang terkenal di dalam Alkitab. Dua orang anak yang dilahirkan dari rahim yang sama dalam waktu yang relatif berdekatan sebagai saudara kembar. Kenyataan tersebut ternyata tidak serta-merta membuat Esau dan Yakub mempunyai hubungan batin yang dekat. Dua bersaudara tersebut berbeda sifat dan berbeda pula kesukaan. Perbedaan tersebut ditambah dengan dua orang tua yang cenderung lebih mengasihi yang satu dan kurang mengasihi yang lainnya. Setelah Yakub mengambil hak kesulungan Esau, setelah Yakub menipu Ishak untuk mendapatkan berkat yang seharusnya diberikan kepada Esau, membuat hubungan Esau dan Yakub semakin menjadi rapuh, jauh lebih rapuh daripada sebelumnya. Mengetahui kemarahan kakaknya, Yakub atas suruhan ayah ibunya, kemudian memutuskan untuk pergi ke Haran, ke rumah Laban, pamannya. Yakub, keturunan seorang kaya, pada akhirnya harus menjalani ritme hidup yang baru. Dia harus mulai beradaptasi dengan lingkungan baru. Bahkan diceritakan, dia harus menggunakan sebuah batu untuk menjadi alas kepalanya. Saudara dan saudariku terkasih, apakah ada pengalaman Yakub yang sedang kau alami saat ini? Apakah kau sedang ada di dalam hubungan yang tidak sehat dengan keluargamu? Atau apakah kau sedang ada di dalam situasi yang baru, yang sama sekali berbeda dengan apa yang kau hidupi sebelumnya? Di saat penderitaan dan kekecewaan datang, memang adalah suatu hal yang berat untuk percaya bahwa kita tidak sendiri di dalam masa penderitaan, luka dan kecewa dalam waktu-waktu yang berat ini. Kita merasa sulit percaya, sekaligus bertanya-tanya, mengapa Allah membiarkan kita mengalami segala hal yang membuat batin kita terluka dan hidup seakan-akan menjadi beban yang menyesakkan dada. Bencana alam, perampokan dan kejahatan, ketidakadilan, penyakit berat yang kita atau mereka yang kita sayangi derita. Hal-hal ini semuanya mengarah pada penderitaan, dan kita sebagai manusia bisa ada dalam satu titik ketika kita mulai mempertanyakan cinta dan rencana Allah dalam hidup kita. Mengapa setiap kejadian buruk ini harus terjadi? Di penghujung hari ini, saudara dan saudari terkasih, waktu bagi raga kita untuk beristirahat setelah kita melalui seharian kerja. Anugerah istirahat membantu kita siap untuk menghadapi hari esok. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu apa yang akan terjadi hari esok, sebaik apapun hari esok direncanakan. Apa yang akan terjadi esok ketika kita membuka mata, tetaplah menjadi hak untuk Allah nyatakan. Dalam istirahat malam kita ini, biarlah kita mengerti bahwa Allah telah berjanji untuk selalu memberikan penyertaan-Nya setiap saat. Penyertaan Allah tidak pernah putus, selalu ada untukmu dan untukku. Ketika kita harus menjalani hubungan yang renggang dengan saudara dan saudari kita, atau bahkan bapak ibu kita harus meninggalkan kita sendiri, Allah selalu ada mencurahkan kasih setia-Nya kepada kita, manusia yang selalu dikasihinya. Tidak mempedulikan apa saja yang sudah kita perbuat. Siapkan dirimu, saudara dan saudariku terkasih. Siapkan hatimu dan resap-resapkan salah satu kisah dalam rangkaian karya penebusan Allah bagi kita manusia. Biarkan kita dengar apa yang Allah ingin sampaikan melalui firman-Nya dari Kejadian 28 ayat 1-22 di dalam waktu tidur kita saat ini. Kejadian 28 ayat 1-9. Kemudian Ishak memanggil Yakub
lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya. Katanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham." Demikianlah Ishak melepas Yakub. Lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka ibu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, "Janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan." Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismael dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismael, anak Abraham, adik Nebayot. Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Bersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau, kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Demikianlah firman Tuhan untukmu saat ini, saudara dan saudariku kekasih hati Allah. Anugerah kasih Allah menyertaimu selalu, tak lekang oleh waktu. Amin.